Hai guys, siapa di sini yang udah pernah ke Lawang Sewu dan gimana rasanya? Dulu orang ke Lawang Sewu itu buat kerja ya, sekarang masuknya itu buat uji nyali. Tapi kamu yakin? Yang kamu temui itu cuma sejarah atau malah arwah yang belum selesai? Di balik arsitekturnya yang megah, peninggalan Belanda ini ada lorong-lorong bawah tanah yang katanya pernah jadi saksi penyiksaan paling kejam di masa penjajahan. Ada sel sempit yang gak muat untuk manusia bisa berdiri dengan tegak, tangga berdarah, dan suara perempuan menangis dari sumur tua. Lawang Sewu bukan cuma simbol kolonialisme, tapi juga penjara jiwa-jiwa yang gak pernah bebas. Dan hari ini kita buka lagi semua pintunya satu persatu. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen paling gibah, paling serem ya sejagat raya. Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita, baraku Repti Bedrisva. Tapi hari ini bukan seperti hari-hari biasanya, karena kita sudah masuk ke bulan yang bukan cuma penuh dengan merah putih, tapi juga penuh dengan darah dan juga luka sejarah. Yes, ini dia edisi spesial Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan. Dan bulan ini kita nggak akan cuma cerita soal-soal yang serem-serem aja ya, tapi juga soal yang kelam, soal tempat-tempat yang katanya heritage tapi pernah jadi penjara, jadi tempat penyiksaan, dan sampai hari ini masih dihuni sama mereka yang belum sempat pulang. Guys, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana rasanya dijajah, diseret, disiksa, dikubur tanpa nama, dan jasadnya nggak pernah benar-benar dilepasin? Di bulan Agustus ini kita akan keliling Indonesia bukan cuma buat kulineran ya, tapi buat menyusuri tempat paling menyeramkan peninggalan penjajah yang jadi saksi bisu jeritan para pejuang. 9 episode, 9 lokasi nyata, dan semua kisahnya berdasarkan pengalaman nyata. Jadi mulai sekarang kalau lihat bangunan tua dan bilang, wah estetik ya, ingat, bisa jadi dari balik jendelanya ada yang lagi ngeliatin kamu. Hari ini kita mulai dari yang paling legend, Lawang Sewu. 1000 pintu, ribuan cerita. So, matiin lampu kamu, pakai headset, dan jangan tengok ke belakang, karena bisa jadi mereka juga pengen ngerayain 17-an bareng kamu. Oke? Let's go! Guys, sebelum kita masuk ke cerita horor yang benar-benar bikin kulit kepala kita rasanya gatel ya karena merinding, izinkan aku dulu ya untuk ngajak kalian menyelam sebentar ke dalam sejarah, karena tempat yang bakal kita bahas ini bukan sekedar bangunan tua, bukan juga tempat yang estetik ya untuk prewed, tapi sebuah saksi bisu dari luka yang dalam, luka yang mungkin belum benar-benar sembuh. Namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu artinya adalah 1000 pintu, tapi jangan baper dulu ya, karena sebenarnya jumlah pintunya itu sebenarnya nggak sampai 1000, yang banyak itu jendelanya. Tapi karena bentuknya itu tinggi-tinggi, berjejer rapat kayak pintu, jadi warga Semarang zaman dulu manggilnya itu ya gitu, 1000 pintu. Bangunan ini mulai dibangun tahun 1904 dan rampung sekitar 1907, dibikin oleh NIS, Netherlands Indies Spoorwegmaatschappij. Aduh, aku gak ngerti bacanya ya. Atau kalau dibahasain secara gampangnya, ini adalah perusahaan kereta api Hindia Belanda. Nah, dulu fungsinya buat markas administrasi utama. Jadi ini ibarat kantor pusatnya PT KAI versi Belanda ya guys ya. Letaknya ini tengah kota Semarang, persis di depan Tugu Muda. Nah, kalau siang ramai, tapi kalau malam lain lagi ceritanya guys, karena auranya bisa berubah 180 derajat. Sekilas bangunannya itu cakep ya, arsitekturnya tuh khas Eropa, gaya arsitektur Nieuwe Kunst alias Art Nouveau Belanda. Lengkungannya tuh indah, jendelanya tinggi, warnanya putih bersih, dan atapnya itu berbentuk kubah. Tapi siapa sangka di balik tampilannya yang megah dan juga elegan itu
ada sejarah kelam yang lebih dingin daripada ubin ruang bawah tanahnya. Saat Jepang masuk dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, bangunan ini disulap jadi markas militer. Dan saat itulah halaman belakangnya berubah jadi tempat yang lebih gelap. Tempat yang bukan hanya menghapus nama, tapi juga merenggut nyawa. Bagian paling menyeramkan dari Lawang Sewu itu adalah di ruang bawah tanahnya, guys. Awalnya ruangan itu dibikin untuk saluran air dan juga ventilasi. Tapi saat Jepang datang, fungsinya diubah. Ruang itu dijadikan penjara bawah tanah. Bayangin ya guys ya, ruangan itu sempit, tanpa cahaya, lembab, bau besi dan juga darah, udara pengap, dan disitulah para tawanan disekap, dipukuli, disiksa, diinterogasi dengan metode paling biadab, guys. Ada yang dipasung, ada yang ditenggelamkan separuh badan dalam air yang dingin dan juga penuh dengan darah. Dan katanya beberapa tahanan itu dihilangkan nyawanya tanpa pernah diketahui namanya sampai sekarang. Sampai-sampai konon lantai bawah tanah itu penuh dengan darah ya guys ya. Bukan cerita sinetron ya, tapi ini adalah kisah nyata dari penyintas yang masih hidup dan pernah ditahan di situ. Dan tragisnya, banyak dari mereka adalah pejuang, guys. Anak muda, mahasiswa, wartawan, aktivis, mereka yang disekap tanpa proses hukum, dipukul hingga mati, dan jasadnya entah dikemanakan. Itulah sebabnya banyak orang bilang bahwa arwah mereka nggak pernah benar-benar pergi, guys. Mereka ini belum selesai, mereka belum bebas. Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, bangunan ini sempat digunakan oleh beberapa instansi pemerintah, pernah juga dijadikan Kementerian Perhubungan, bahkan pernah juga dijadikan tempat penyimpanan arsip ya. Tapi cerita horornya nggak pernah berhenti ya. Petugas kebersihan sering lihat bayangan lewat sendiri. Satpam malam diganggu suara langkah kaki di lantai atas, padahal gedung ini kosong. Pegawai pernah kesurupan saat lembur, bahkan ada yang bilang setiap kali masuk ke ruangan tertentu pasti muncul rasa sesak dan juga panas, kayak ada yang nolak. Dan sampai akhirnya Lawang Sewu direnovasi besar-besaran dan diresmikan jadi tempat wisata sejarah. Spot favorit buat wisatawan lokal, anak sekolah, pasangan prewed. Yes guys, prewed di tempat yang dulunya adalah ruang penyiksaan. Ironi bisa jadi. Tapi tetap aja ya, meski sudah dipercantik dan juga dibersihkan, meski lantainya udah licin dan lampunya terang benderang, aura itu masih ada guys, masih nyisa, dan gak semua orang bisa nginjak lantai bawah tanah dengan tenang. Gak semua orang kuat berdiri di tengah lorong sambil menatap ke ujung gelap, karena katanya di setiap lorong ada yang nungguin. Setiap pintu punya penghuninya masing-masing, dan dari semua bagian yang paling keramat dan yang paling jarang dibuka untuk umum adalah ruang bawah tanah yang katanya ada suara rantai yang masih sering terdengar. Dan disinilah cerita kita akan dimulai. Cerita tentang seorang mahasiswa sejarah yang datang buat nonton sejarah ya, tapi malah diperlihatkan sejarah langsung dan tanpa filter. Kalau kalian pikir Lawang Sewu ini cuma bangunan estetik buat selfie, tunggu sampai kalian dengar cerita dari Wira. Wira, mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah di salah satu kampus negeri di Semarang. Anak rantau, asalnya dari Jember. Orangnya pendiam, agak kaku dan kalem banget, tapi punya satu obsesi, bangunan kolonial. Nah, buat Wira, bangunan tua itu bukan cuma tumpukan bata ataupun semen ya, itu adalah jejak peradaban. Makanya waktu dosennya nawarin proyek dokumentasi sejarah, gedung bersejarah, Wira langsung tunjuk tangan. Dan lokasi pertamanya, Lawang Sewu. Hari itu, tanggal 16 Agustus sore menjelang malam, sesuai rencana ya, Wira dan dua temannya, Maya dan juga Tommy, datang ke Lawang Sewu buat ambil gambar malam hari dan sekalian bikin footage buat video dokumenternya. Ntar jam 12 kita bikin tag terakhir ya di basement, habis itu ya udah kita udah gitu, kata Tommy sambil nyetel tripodnya ya. Wira senyum-senyum aja, dia justru excited banget ya, karena katanya malam 17-an itu auranya beda.
Ada yang bilang arwah para pejuang lebih hidup saat malam kemerdekaan. Karena bagi mereka, kemerdekaan itu bukan perayaan, tapi penanda luka. Awalnya semuanya lancar, mereka keliling gedung utama, wawancara penjaga, dan juga dapat izin ya buat syuting sampai tengah malam. Lantai 2 aman. Lantai 3 agak creepy ya, tapi bisa dilewati. Sampai akhirnya nih, jam menunjukkan pukul 23:57. Nah, mereka nih turun ke bawah, ruang bawah tanahnya. Kalau dari tangga atas, Basement Lawang Sewu itu kelihatannya kayak ruang biasa aja gitu ya, kayak ruang pipa biasa. Tapi waktu kaki mereka menyentuh ubin lembab itu, udara berubah guys. Dingin, tapi bukan dingin AC ya, lebih ke menusuk ke tulang. Udara mendadak berat, lembab, dan bau besi karat bercampur dengan amis, dan Maya langsung menggigil. Nggak enak ya, katanya, pelan. Wira masih pegang kamera, justru semakin serius dia menyorot dinding batu yang rembes, pipa-pipa tua, dan relung yang dulunya tempat penyiksaan. Mereka jalan pelan, diam, cuma suara langkah yang terdengar. Sampai Tommy berbisik, kalian dengar suara itu nggak? Awalnya enggak, tapi 3 detik kemudian, krak, krak, suara rantai. Ya serius, dari arah lorong kiri, tempat itu katanya yang udah ditutup, nggak boleh diakses. Wira langsung arahkan kameranya, tapi anehnya di LCD-nya layarnya glitching. Ada garis-garis putih, bunyi zrrr, kayak kesetrum ya. Tiba-tiba layarnya terang. Bukan dari senter, bukan dari lampu, tapi kayak ada ledakan kecil dari ujung lorong. Kayak sorot senter, tapi bukan warna putih, warnanya merah kekuningan. Lalu terdengar teriakan, bukan jeritan histeris, tapi lebih kayak merdeka. Dengan suara serak, parau, dan penuh kemarahan. Wira langsung merinding, Tommy mundur, Maya mulai panik. Udahan yuk Wir, aku gak kuat, kata Maya ya sambil narik tangan Wira. Tapi Wira masih bengong, matanya menatap ujung lorong, dan di sana ada bayangan guys. Bukan bayangan biasa, tapi kayak siluet orang berdiri diam, pakai seragam, lehernya berdarah, tangannya masih terikat rantai, dan bibirnya bergerak seakan mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Kami belum merdeka, kami belum merdeka. Wira jatuh terduduk, Maya teriak, Tommy langsung tarik mereka berdua keluar dari lorong. Mereka lari ke atas ke pintu utama, tapi saat sampai di lantai dasar, semua pintu tertutup, bukan digembok, tapi kayak ditutupin sesuatu yang gak kelihatan. Suara langkah kaki mulai terdengar dari lantai atas, berat, teratur seperti pasukan, dan tiba-tiba gong, suara gong dari aula utama. Gak ada yang mukul, gak ada yang megang, tapi suaranya menggema. Lalu terdengar lagu kebangsaan Indonesia Raya pelan dari arah bawah tanah. Wira mulai gemetaran, Maya udah nangis, Tommy mukul-mukul pintu, panik. Tapi pas lagu itu selesai, semua pintu terbuka, langit malam hening, udara Semarang tiba-tiba hangat lagi, dan gedung itu kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Besok paginya, mereka cek rekaman kamera, semua footage dari basement kosong. Filenya ada, tapi cuma gambar gelap dan suara statis. Tapi satu file aneh muncul di folder yang gak pernah mereka buat. Namanya 17agst45.mov. Dan isinya seorang berdiri di lorong bawah tanah sendirian dengan sorot cahaya dari obor. Suaranya parau berbisik, kalau kalian mau bebas, jangan lupakan kami yang mati untuk itu. Cerita ini bukan cuma jadi urban legend di kalangan mahasiswa sejarah ya guys ya, tapi sampai hari ini setiap malam 17-an selalu ada kejadian aneh ya di Lawang Sewu. Kadang suara gong, kadang suara rantai, kadang rekaman yang gak pernah terekam, dan katanya kalau kalian dengar suara serak yang teriak merdeka, jangan balas, jangan jawab, karena itu bukan suara manusia. Setelah kejadian malam 17-an itu, Wira demam 2 hari, badannya panas tinggi. Tapi anehnya dokter bilang dia nggak kena infeksi apapun ya. Setiap malam dia ngigau. Ibunya yang datang dari Jember juga bilang, Wira suka bilang, jangan tutup pintunya, dia belum keluar.
Dan yang bikin merinding adalah beberapa hari kemudian Maya ngehubungin Wira ya sambil gemeteran, kita harus balikin sesuatu katanya. Ternyata pas syuting hari itu Maya tanpa bilang ke siapa-siapa ngambil kepingan logam kecil dari lantai basement. Bentuknya tuh kayak pecahan badge logam, ada ukiran angka dan juga huruf Belanda yang udah karatan, dan dia pikir saat itu adalah souvenir sejarah. Tapi sejak hari itu dia nggak bisa tidur tenang. Setiap malam ada bayangan berdiri di ujung kameranya, diam, kepalanya miring, kadang jalan pelan ke arah ranjang, dan Maya selalu bangun dengan leher yang pegal kayak dicekik guys. Dan akhirnya mereka bertiga, Wira, Maya dan juga Tommy balik lagi ke Lawang Sewu. Tapi kali ini siang hari ya guys ya, mereka niat untuk minta izin buat naruh lagi kepingan logam itu ke tempat asalnya. Tapi waktu mereka ceritain ke satpam yang jaga, bapak itu langsung marah ya, mukanya juga pucat. Loh kok bisa sampai ke tangan mbak itu? Kenapa pak? Itu bukan benda biasa, itu salah satu peninggalan dari masa penyiksaan Jepang. Katanya sih milik tentara yang hilang saat pemberontakan. Menurut cerita orang dalam, waktu zaman Jepang dulu ada sekelompok tahanan pribumi yang mencoba kabur dari ruang bawah tanah. Tapi salah satu dari mereka, panglima pemberontak, gagal keluar. Dia didor, tapi tubuhnya nggak pernah ditemukan. Yang tertinggal cuma badge logam miliknya yang terlepas saat bergumul. Dan sejak saat itu siapapun yang ganggu barang itu akan dikunjungi. Nah, setelah naruh lagi ya logam itu di ruang bawah tanah, tentu dengan upacara kecil dan juga permisi dulu, gangguan ini mulai berkurang. Tapi cerita mereka belum selesai guys, karena sejak saat itu Wira ini ya jadi keranjingan riset tentang Lawang Sewu. Dia mulai wawancara bekas penjaga, gate, bahkan juga paranormal ya. Dan dari semua kisah itu, satu nama yang terus muncul, Rohana. Siapa dia? Bukan tentara, bukan pekerja, tapi konon dulu dia ini tahanan politik yang ditangkap Belanda karena terlibat gerakan bawah tanah, dikurung, disiksa, dan akhirnya dikubur hidup-hidup di dinding Lawang Sewu. Yes guys, di dinding. Katanya dulu banyak tahanan yang dikubur di balik dinding bata supaya jasad mereka nggak pernah ditemukan. Dan sejak itu sering ada pengunjung yang dengar suara ketukan dari balik tembok, kadang suara tangisan perempuan, kadang juga ada jeritan minta tolong sayup-sayup, seolah-olah suara itu terlalu lelah untuk teriak guys. Salah satu guide senior cerita ya, ada pengunjung yang pernah kesurupan. Nah dia itu duduk di tangga melingkar sambil nangis. Terus dia bilang, saya ini cuma mau bilang ke anak saya tuh nggak ninggalin dia. Kalimat itu diulang-ulang sampai badan si pengunjung ini kejang dan juga nafasnya megap-megap. Wira sempat minta izin ya buat ngeliput sisi spiritual dari gedung ini, tapi penjaga bilang kalau mau cari hantu ya silahkan, tapi kalau nemu yang beneran udah nggak usah nyesel. Dan emang waktu Wira rekam footage dari lorong sisi barat yang katanya dulu adalah ruangan interogasi, hasilnya aneh guys. Suara yang terekam bukan suaranya sendiri, tapi suara bisikan yang ramai, banyak tumpang tindih, bahkan campur-campur ya, ada bahasa Jawa, Belanda, Jepang. Tapi di detik ke-17 suara itu serempak diam, lalu satu suara jelas muncul. Kamu tahu rasanya dijebak sejarah? Kalimat itu bikin Wira berhenti ya, bukan karena serem doang guys, tapi karena dia sadar gedung ini bukan cuma rumah bagi hantu-hantu biasa ya. Mereka adalah roh-roh yang marah karena kisah mereka dilupakan, karena penderitaan mereka dikubur demi narasi kolonial itu indah. Dan buat mereka setiap langkah kaki pengunjung yang cuma datang buat estetik selfie adalah pengkhianatan. Dan sampai sekarang Wira masih melanjutkan risetnya, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Bukan cuma soal sejarah arsitektur, tapi sejarah luka. Dan tiap tulisannya dia selalu mulai dengan satu kalimat, kalau kalian datang ke Lawang Sewu, jangan cuma lihat jendelanya, tapi dilihat juga bayangan yang ada di baliknya. Guys, kamu pernah gak sih ngebayangin gimana rasanya hidup dalam ruangan yang pengap, tanpa cahaya, tanpa suara lain selain jeritan dan juga tangis? Ruang bawah tanah Lawang Sewu bukan sekedar tempat yang gelap ya guys ya, tapi gelap yang penuh dan menyimpan dendam.
Karena salah satu pemandu veteran ya bernama Pak Heru, ruang bawah tanah itu dulunya adalah saluran air. Tapi Jepang yang terkenal brutal ketahanan perang ngerombak semuanya. Saluran itu disekat jadi sel sempit. Dan sebagian bahkan cukup sempit buat orang berdiri aja susah guys ya. Bayangin guys, dipaksa jongkok berjam-jam dengerin suara temenmu disiksa dari balik dinding. Pak Heru nih pernah bawa tim dokumenter ke sana dan waktu itu salah satu kameramennya sempat nangis pas ngelihat bekas rantai yang masih tertempel di dinding bata. Bang, ini bukan lokasi syuting horor ya? Itu pertanyaan si kameramennya saking nggak percaya bahwa ini beneran nyata. Waktu Wira balik lagi ke Lawang Sewu untuk pengambilan footage tambahan masih demi vlog sejarahnya, dia ditemani 2 guide ya dan 1 ahli metafisik dari Solo. Ahli ini sebut aja namanya Bu Yati, bilang sesuatu yang bikin semua orang di sana itu diem. Tempat ini nggak diam, ini tempat yang masih aktif secara spiritual. Waktu di sini nggak berjalan lurus ya, kadang ada pengunjung yang keseret. Wah, Wira langsung nanya maksudnya apa dan jawabannya mereka yang masuk ke lorong tertentu kadang nggak sadar kalau udah masuk ke waktu yang berbeda dan kalau beruntung bisa keluar lagi, kalau nggak bisa hilang. Tahun 2017 sempat ada berita terselubung ya soal seorang wisatawan dari luar kota yang dilaporkan hilang selama beberapa jam di Lawang Sewu. Padahal dari CCTV dia nggak pernah keluar dari area. Dia datang bareng rombongan tapi tiba-tiba hilang begitu aja saat mereka jalan ke arah lorong barat. Temennya panik, pemandu bantu cari tapi hasilnya nihil. Beberapa jam kemudian pria itu muncul sendiri tapi mukanya pucat, bajunya basah dengan keringat dan dia cuma bilang, "Aku gak bisa tidur, suara itu suara orang minta tolong dari dinding." Dan sejak kejadian itu tiap malam tanggal 17 pria ini katanya ngelukis hal yang sama, tangga menurun, rantai tangan berdarah keluar dari dinding. Pemandu lainnya Mbak Dina juga pernah cerita soal pengalaman tamu VIP-nya. Waktu itu sekelompok tamu kehormatan dari luar negeri datang buat wisata sejarah. Tapi saat mereka sampai di ruang bawah tanah, salah satu dari mereka, perempuan bule, langsung lemes guys. Dia duduk di lantai lalu teriak sambil nunjuk ke pojokan, "Why is he crying? Help her!" Masalahnya di pojokan itu nggak ada siapa-siapa guys. Tapi setelah dicek lewat kamera malam hari, ada bayangan perempuan berjongkok dengan tangan menutup wajahnya. Dan setelah dicek sejarah, pojok itu dulunya adalah tempat interogasi, sering dipakai buat menghukum tahanan perempuan yang dituduh mata-mata. Gak cuma wisatawan, bahkan orang lokal juga punya banyak kisahnya sendiri ya guys ya. Salah satu penjahit panggilan, Pak Gun ya, yang pernah dapat order buat benerin beberapa kostum pementasan budaya yang digelar di Aula Lawang Sewu. Waktu itu dia datang pagi-pagi dan salah pintu gitu ya, salah masuk pintu. Dia pikir aula itu ada di lantai bawah, jadi dia turun lah ya ke bawah dengan tangga spiral, terus dia masuk ke lorong. Dia bilang suasananya udah aneh gitu, hening tapi kayak banyak orang. Ada suara langkah kaki, suara orang ngomong pelan-pelan dan ada bau darah. Nah Pak Gun ini bingung, tapi waktu dia muter balik lorongnya berubah guys. Tangga spiral yang tadi dia lewatin hilang. Akhirnya dia berdiri di lorong batu bata yang dingin dan cuma diterangi cahaya kecil dari ventilasi. Dan di dinding ada ukiran nama-nama, nama orang, nama pejuang, dan salah satunya adalah nama pamannya sendiri yang katanya dulu hilang di masa Jepang. Pak Gun akhirnya ditemuin petugas sekitar sejam kemudian, tapi dia bersumpah selama hilang dia itu nggak ketemu siapapun di sana, nggak ketemu dengan manusia, tapi dia tahu dia nggak sendirian. Dan yang bikin kisah ini makin serem adalah apa guys? Banyak saksi mata cerita bahwa di jam digital atau HP mereka tuh ya kadang error kalau dibawa ke ruang bawah tanah. Waktu tuh bisa berhenti sendiri atau maju sendiri bahkan. Seolah-olah tempat ini punya zona waktunya sendiri. Seorang kakek bernama Pak Darto, umurnya 83 tahun, badannya sudah ringkih tapi matanya masih nyala banget waktu cerita tentang masa kecilnya di Lawang Sewu ya guys. "Aku anak penjaga gedung itu nak.
Tim dokumentasi nemuin Pak Darto secara nggak sengaja saat wawancara dengan pengurus Museum Kota Lama Semarang waktu dengar mau liputan Lawang Sewu. Beliau langsung bilang, aku dulu kecil main di situ. Bapakku dulu adalah penjaga. Aku tahu semua lorong, semua pintu, tapi nggak semua pintu itu boleh dibuka. Dan dari situ cerita pun mulai mengalir. Pak Darto bilang tahun 1950-an, Lawang Sewu masih belum bisa dijadikan tempat wisata. Gedung itu masih kosong, tapi masih ada beberapa orang yang kerja di sana, termasuk ayahnya. Waktu itu, Pak Darto kecil sering main ke bagian belakang gedung, lorong-lorong panjang, jadi tempat petak umpet. Tapi ada salah satu lorong yang selalu dilarang. Kalau kamu turun tangga dari sisi timur, jangan terus ke kanan, itu lorong tempat mereka. Tapi namanya anak kecil ya, makin dilarang, makin penasaran. Sampai suatu hari Pak Darto ini turun sendirian, dia ngelangkah ke lorong itu, suasananya dingin, bau apek dan juga sepi. Tapi di ujung lorong, dia ngelihat seorang laki-laki berdiri tegak, pakai seragam militer zaman dulu, topi baret, lengkap dengan sepatu but lusuh. Laki-laki itu berdiri diam, lalu nunduk sambil bilang, "Tolong bilang ke anakku, aku pulang telat." Dan begitu Pak Darto balik badan, sosok itu menghilang, bukan lari, bukan jalan, tapi hilang. Waktu Pak Darto cerita soal pengalaman itu ke ayahnya cuma diam lalu bilang mereka itu bukan hantu tapi orang-orang yang gak sempat pamit. Ayahnya pernah cerita, dulu sebelum Jepang datang banyak tentara Belanda yang disergap di Lawang Sewu. Ada yang mati di tempat, ada yang dikubur di halaman belakang, tapi tubuhnya gak pernah dipulangkan. Namanya gak pernah ditulis dan itu jadi luka yang membusuk. Salah satu fakta yang paling mengerikan yang pernah diungkap oleh tim sejarah adalah catatan 42 tahanan Jepang yang dikabarkan hilang dari Lawang Sewu, tapi jasadnya nggak pernah ditemukan, bahkan nggak ada laporan resmi pemakaman mereka. Dan konon, salah satu mantan pegawai yang pernah bersih-bersih gudang nemuin catatan lusuh berisi nama-nama tahanan yang ditahan tanpa sidang. Waktu dicocokin sama data sejarah, nama-nama itu nggak pernah dicatat resmi, kayak mereka nggak pernah ada. Di usia 20-an, Pak Darto ini sempat balik lagi ke Lawang Sewu buat bantu-bantu renovasi, dan di malam terakhir dia kerja, saat lagi bersih-bersih aula, dia ngelihat sesosok perempuan muda berdiri di balkon atas, baju putih panjang, rambut dikepang dua, dan senyum kayak orang yang lagi nunggu dijemput. Aku ingat dia, itu wajah yang sama yang pernah aku lihat waktu aku kecil. Dia belum berubah sedikit pun, tapi dia nggak hidup. Setelah itu Pak Darto nggak pernah lagi berani masuk ke Lawang Sewu sendirian. Katanya mereka yang pernah jadi saksi penderitaan akan tetap tinggal, nungguin sesuatu atau seseorang. Mungkin penebusan, mungkin sekedar pamit. Gengs, inilah pertanyaan yang besar yang paling sering muncul. Kalau udah mati, kenapa nggak pergi? Dan jawabannya kadang sederhana banget guys, karena mereka belum sempat. Ada yang mati mendadak, ada yang dihilangkan nyawanya, ada yang disiksa sampai nggak tahu lagi siapa dirinya, dan saat tubuhnya hancur, jiwanya tertinggal, terjebak di antara dunia. Guys, kalau kamu datang ke Lawang Sewu dan merasa tiba-tiba ngerasa sedih atau nangis tanpa alasan, mungkin itu bukan cuma perasaan ya. Mungkin kamu lagi ikut ngerasain apa yang mereka rasain. Mereka yang gak sempat pulang, mereka yang gak sempat cerita, dan mereka yang masih menunggu. Dari semua bangunan kolonial yang masih gagah berdiri, Lawang Sewu ini tentunya punya cerita yang gak akan pernah habis untuk kita kulik sebenarnya. Dari lorong basah penuh dengan darah, penjara yang menahan tangis, sampai sosok-sosok yang gak terima mereka dilupakan sejarah. Lawang Sewu ini bukan cuma saksi kemerdekaan, tapi juga rumah bagi mereka yang gak pernah benar-benar pulang. Oke, sekian dulu untuk cerita Lawang Sewu. Kita lanjut ke next Carol. Tapi buat kalian yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin sejarah, tapi kita campur dengan misteri-misteri ataupun kisah-kisah horor. So, tungguin next Carol. Aku Reti Beatrice pamit. See you. Bye-bye.